Bener. Oke. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afi selaku dosen mata kuliah konservasi dan juga teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan eh, hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati di Indonesia, yaitu dengan studi kasus alih fungsi hutan ke lahan perkebunan dan perumahan. Next slide. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Karina Budiarti, yang kedua yaitu Breven Jeremy Farel, selanjutnya yaitu saya sendiri Sylvia Triaginda Jati, dan yang selanjutnya yaitu Anggita Ainul Karima, dan yang selanjutnya Mubin Janatin, selanjutnya ada Lokendra Catra Denastia, dan yang terakhir adalah Hamzah Ibnu Ruhman. Next slide. Uh, untuk definisi keanekaragaman hayati akan dibacakan oleh saya sendiri. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang berkenaan dengan berbagai kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan hidup di bumi, jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, dan ekosistem di mana mereka melangsungkan hidupnya. Setiap tingkatan organisme tersebut penting bagi manusia karena merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang cukup tinggi. Ekosistem hutan sebagai contoh keanekaragaman spesies menghasilkan berbagai macam flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, tempat bernaung, obat-obatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Next slide. Untuk definisi alih fungsi hutan akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Tempat dan layar saya persilahkan. Selanjutnya ada definisi alih fungsi hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 19, bahwa alih fungsi hutan dapat diartikan sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan ini terjadi melalui proses tukar-menukar antara kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan tersebut. Alih fungsi hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non-hutan seperti pemukiman, area pertanian, dan perkebunan. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi faktor penyebab alih fungsi hutan, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada faktor penyebab alih fungsi hutan. Faktor penyebab alih fungsi hutan ada 4. Yang pertama ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor demografi, dan kemudian ada faktor kebijakan, yang terakhir ada faktor pendidikan. Untuk faktor ekonomi sendiri, jika dibandingkan antara hasil dengan biaya produksi yang tidak memadai serta kebutuhan hidup yang semakin bertambah, menjadikan petani berpikir untuk mengalihfungsikan lahan hutan. Yang selanjutnya untuk faktor demografi, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menjadikan lahan harus beralih fungsi menjadi pemukiman. Yang selanjutnya untuk faktor kebijakan, pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang merupakan kebijakan dari adanya kebijakan pembangunan juga menjadi salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan. Dan yang terakhir ada faktor pendidikan. Keterbatasan keterampilan petani dalam mengelola lahan menjadi hambatan. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh petani berpengaruh pada cara berpikir mereka dalam bertindak. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Untuk materi dampak alih fungsi hutan, untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah dampak alih fungsi hutan terhadap keanekaragaman hayati. Oke, jadi ini merupakan salah satu dampak negatif dari alih fungsi hutan itu sendiri, yaitu kehilangan vegetasi yang tumbuh di dalam ekosistem hutan itu tersebut. Mengingat bahwa dengan keanekaragaman hayati tersebut memiliki peran yang sangat besar bagi kestabilan lingkungan, seperti tempat sumber air dan penyedia makanan, obat-obatan, dan hal lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi upaya mitigasi alih fungsi hutan akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya materi upaya mitigasi alih fungsi hutan, yaitu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dengan memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut, seperti dikenakan denda untuk para oknum dan dikenakan hukum pidana. Ketentuan pidana tersebut telah diatur dalam pasal 50, sedangkan untuk sanksi pidana tercantum pada pasal 78 UU nomor 41 tahun 1999. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi contoh kasus alih fungsi hutan akan dibacakan oleh materi selanjutnya. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi ini ada contoh kasus alih fungsi hutan. Jadi contoh kasus alih fungsi hutan ini ada di Indonesia di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi Kabupaten Minahasa Tenggara ini adalah salah satu kabupaten baru di wilayah Provinsi Sulawesi Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi kabupaten ini memiliki ribuan kota yang terletak di datahan. Jadi di Kabupaten Minahasa ini terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertanian, khususnya dalam bidang perkebunan. Sektor unggulannya adalah perkebunan kelapa. Tercatat bahwa produksi kelapa yang diperoleh Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai 37.687 ton pada tahun 2011. Terima kasih. Untuk materi peran masyarakat dalam mengatasi alih fungsi hutan akan dibacakan oleh materi selanjutnya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai peran masyarakat dalam mengatasi alih fungsi hutan. Masyarakat di sini memiliki peran yang cukup penting. Salah satunya yang pertama ada pengelolaan lahan berkelanjutan. Di sini masyarakat dapat membantu dengan cara menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian berkelanjutan ini tuh dapat membantu memperbaiki kualitas tanah, mengurangi penggunaan pestisida kimia yang merusak lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Praktik pertanian berkebunan ini juga bisa dilakukan melalui penggunaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara alami, mengelola tanah dengan teknik perladangan yang baik, menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, dengan menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan ini, masyarakat dapat membantu menghentikan alih fungsi hutan dan menjaga keberlangsungan lahan serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan meningkatkan produktivitas lahan dan hasil pertanian. Cara kedua yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lahan berkelanjutan adalah membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan. Nah, dengan membangun kesadaran ini, masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap pentingnya menjaga kelestarian dan mempertahankan fungsi-fungsi hutan. Berikutnya, bisa dilakukan juga dengan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, salah satu caranya itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada pengembangan agroforestry. Agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengombinasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan atau menggabungkan tanaman dan pohon dalam satu lahan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi tekanan pada hutan yang seringkali dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Masyarakat dapat berperan dalam pengembangan agroforestry ini dengan cara memilih jenis tanaman dan pohon yang tepat untuk ditanam. Bisa juga dengan merawat dan memelihara tanaman dan pohon serta mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masyarakat juga dapat mengintegrasikan ternak dalam sistem agroforestry untuk meningkatkan produksi susu, daging, dan pupuk organik. Yang ketiga, peran masyarakat adalah menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat membantu menjaga kelestarian hutan dengan mengurangi pengambilan kayu, mengurangi pembakaran hutan, dan mendorong pihak berwenang untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dalam hutan. Yang keempat adalah menyediakan alternatif ekonomi.
Nah, alih fungsi hutan seringkali terjadi karena adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat dapat membantu mengatasi alih fungsi hutan dengan menyediakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan seperti pertanian organik atau pariwisata alam. Kelima adalah pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif dari alih fungsi hutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Keenam, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan pengembangan alternatif ekonomi. Dengan demikian, mereka dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan yang berkelanjutan. Dan yang ketujuh adalah menjadi pelopor perubahan. Dengan menunjukkan contoh positif dalam pengelolaan hutan dan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Dalam rangka mengatasi alih fungsi hutan ini, penting bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian dapat tercipta kerjasama yang sinergis dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir yaitu adanya kesimpulan, di mana kesimpulan dari materi kali ini yaitu alih fungsi hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non-hutan seperti pemukiman, areal pertanian, dan perkebunan. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan yaitu faktor ekonomi, demografi, kebijakan, dan pendidikan. Solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar peraturan, tetap melakukan konservasi pada hutan, penataan ruang pada hutan, pemetaan terhadap kawasan-kawasan habitat satwa liar. Salah satu contoh kasus alih fungsi hutan di Indonesia adalah di Kabupaten Minahasa Tenggara, di mana terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Dalam menghadapi masalah alih fungsi hutan, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan lahan berkelanjutan dan pengembangan agroforestry. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.